Halo, tes tes. Halo Pak. Halo, dengar Pak. Iya, silakan open webcam. Santai aja, sebentar aja kok ini. Oke, saya akan presentasikan sekarang ini kelihatan ya presentasinya ya. Tahapan praproduksi. Jadi apa aja yang saya harus lakukan saat tahapan sebelum produksi. Sebelum mulai produksi ya. Jadi sebelum mulai produksi itu kalian harus melakukan namanya pasti finalisis naskah. Makanya kemarin saya minta tuh naskah kalian sudah beres ya. Bukan udah beres sih, maksudnya dalam artian gini, sebisa mungkin naskah kalian tuh di pertemuan ini sampai UAS itu UAS lagi apa UTS salah. Itu sudah final. Kenapa saya bilang sudah final sebisa mungkin? Karena gini, proses produksi akan dilakukan nanti setelah UTS. Misalnya kan sudah produksi survei lokasi, fitting model apa segala macam, di pertemuan ke-9 itu sampai pertemuan UAS itu semua sudah final dari mulai editing, pasca produksi, semua itu udah. Jadi nanti ke pertemuan-pertemuan di 10, 11, 12, 13, 14, 15 itu kita hanya ngebahas masalah color editing, terus color editing, coloring, terus misalnya mau efek, mau apa itu terserah film kalian, tergantung film kalian. Nah, di sini yang saya pertama kali tekankan adalah finalisasi naskah. Kenapa finalisasi naskah? Kalau naskahnya belum selesai berarti filmnya belum selesai. Jelas. Oke. Jadi naskah kemarin saya minta ya. Jadi saya bilang minta naskah. Oke. Jadi finalis pembuatan naskah. Jadi naskah itu adalah semua breakdown cerita kalian lah. Mulai talentnya kayak gimana, karakter talentnya kayak gimana. Sampai sini paham ya? Naskah udah pada beres belum nih ngomong-ngomong? Halo? Mahasiswa? Halo? Sudah Halo? Mas. Udah. Berapa kelompok yang udah atau yang belum nih? Jadi tujuannya adalah ini maksudnya ya ini kelompok kalian ya maksudnya nanti yang kelompok kalian ya. Jadi saya akan lihat nanti di UAS saja. Oke, finalisasi naskah. Lanjut kita masuk storyboard dan shortlist. Nah, kenapa saya minta nanti di UTS? Di UTS kalian itu nanti yang kalian kumpulkan itu naskah dan storyboard. Jadi yang saya minta di UTS itu adalah pengumpulan naskah dan storyboard. Makanya kemarin saya bilang kumpulkan, siapkan naskah dan storyboard. Nanti saya bikinin foldernya di learning. Kalian tinggal kumpulkan naskah-naskah kalian yang udah final gitu. Maksudnya kenapa udah final? Karena udah 8 minggu ya. Maksudnya paling nggak udah selesai lah naskah ataupun storyboard kalian udah punya gitu. Jadi nanti minggu ke-9 setelah UTS kalian sudah bisa mulai produksi itu. Karena kan produksi kan pasti ya ada kendala lah, nggak mungkin nggak ada kendala, jarang produksi itu nggak punya kendala, pasti ada aja yang namanya hujan, namanya lokasi apa seperti apa, itu yang mesti kalian apa perhatikan. Nah di sini storyboard. Nah jadi nanti storyboard itu dikumpulkan UTS. Nah ini storyboard udah saya bahas di minggu lalu, di pertemuan lalu, cuma tidak secara langsung. Jadi udah paham ya masalah storyboard? Udah paham belum kira-kira storyboard? Halo mahasiswa, bagaimana rekan-rekan sekalian di lokasi? Lanjut, lokasi survei itu harus udah matang, maksudnya jangan sampai nanti naskahnya berceritanya di kota tua, gedung seram, di gedung ini, di sekolah ini apa segala macam, ternyata itu tidak sesuai dengan naskahnya. Jadi kan naskah sama storyboard dan cerita filmnya nanti itu tidak sesuai tuh. Wah, itu udah aneh jadinya kan. Jadi makanya harus disesuaikan semuanya. Ini yang mesti kalian perhatikan. Nah, sekarang kan udah juga kan tempat-tempat lokasi udah banyak yang dibuka lah, udah agak lebih bebas lah ya. Nah, kalian mesti tentukan mau lokasi atau studio. Setup studio tuh pakai green screen, blue screen. Nah, kalau tahu lokasi itu tinggal tergantung konsep daripada naskah kalian. Oke, ini ada Ricci lokasi untuk gladi resik. Jadi kayak biasalah kayak orang mau bikin acara kan pasti ada gladi resik, ngetes alat apa segala macam, gaya-gaya adegan apa segala macam. Ini juga penting perlu kalian lakukan tujuannya untuk test shoot. Kalau bahasa saya di dalam fotografi itu test shoot. Jadi test shoot itu adalah sebelum saya motret, misalnya ini sesuatu hal yang baru ya, misalnya produk deh, mobil gini, saya waktu itu pernah motret mobil Mitsubishi Truck gitu kan, saya melakukan test shoot itu apa ya, saya motret mobil saya sama teman-teman saya di dalam ruangan, di luar ruangan, itu kita compare semuanya.
kita mesti punya opsional. Contohnya gini, karena saya waktu itu motret mobil Mitsubishi Fuso yang ukurannya udah pasti 2 kali 3 kali lipat lebih besar dibandingkan mobil saya atau mobil pada umumnya gitu kan. Saya hanya mencari bentuk daripada itu mobil, namanya mock up untuk lighting. Jadi saat saya memprediksi gini, mobil yang hanya difoto kan pertama kali kalau di truk itu yang saya foto truk waktu itu adalah kepalanya dulu, baru bagian belakangnya. Kalau box-boxnya itu nanti terakhir, ternyata itu box-boxnya kita harus motretnya di on location. Rencananya mau di 3D, cuman nggak jadi. Jadi itu udah misplanning lah, rencananya mau di 3D karena budgetnya mahal, akhirnya kita mesti on location. Nah disitulah saya ngetes, oh kalau motret body truck ini kayak gimana nih on location. Nah kita butuh perspektifnya nih, dari lensanya studio misalnya bukaannya sekian, itu mesti sama dengan bukaannya saat kita motret di lokasi boxnya. Jadi nggak boleh beda. Kalau di studio 5.8 diafragmanya speednya 100, ISO-nya 125, di lokasi pun harus sama dan lightingnya pun harus disamakan. Tujuannya untuk digabungkan di digital imaging. Nah di dalam film pun ada dia ngepet ngepet kan, memisahkan itu adalah. Makanya green screen itu kan tujuannya itu untuk memisahkan objek dengan background itu kan gitu, pakai green screen nanti ditempel itu di apa namanya di patch ya kayak gitu. Nah ini penting kalian lakukan, tujuannya untuk tadi kondisi di sana tuh bagaimana, kira-kira apakah gangguan suaranya parah apa enggak. Jadi mesti survei lokasi dan kalian ada gladi resik ya, perannya tuh kayak gimana. Nah reading ini baca saudara apa ya, mendalami karakter lah. Jadi kayak ya naskahnya tuh udah dibaca sama si talentnya, aktornya, aktrisnya. Jadi dia udah ngedalamin karakternya, jangan nanti dibilang momen sedih dia ketawa, momen ketawa dia malah cemberut gitu kan. Nah gitu. Nah fitting nih baju, jadi jangan sampai miskomunikasi dari dia pakai baju apa tadi saya bilang. Ini baju, make up, wardrobe lah bahasanya, tes make up apa segala macem. Nah kalau di saya tuh sama, kalau saya motret model fashion gitu kan, itu baju tuh di fitting seminggu atau 2 minggu. Nah diusahakan modelnya tuh tidak naik, yang tidak naik ya biasa profesional ya maksudnya. Kalau jadi jangan dia minggu ini 50 kilo tiba-tiba minggu depan turun 51 naik 52 kilo, wah repot nanti bajunya karena di fitting. Itu biasanya kalau ini saya dulu kerjanya buat di majalah, jadi tapi memang kita biasanya perusahaan itu kan udah pakai model profesional, maksudnya ya udah